sekitar sebelum sholat Jumat ya. Sebelum sholat Jumat, sekitar pukul 11.30. Yang bersangkutan diperiksa di perkara Semarang. Secara umum didalami pengetahuannya terkait pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Kota Semarang untuk tahun 2023, serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain. Jadi secara umum seperti itu. Ya demikian informasi kelembagaan dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita beralih ke sesi doorstop. Ya, hal tersebut sudah sempat ditanyakan, namun penyidik belum berkenan untuk berbagi informasi karena masih berproses. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan tersebut belum bisa dijawab saat ini. Ya, yang bisa kami jawab, ada dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai, sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat. Belum bisa disampaikan saat ini. Ya, secara normatif kalau penunjukan langsung sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Tetapi kembali lagi untuk pengadaan yang mana atau penunjukan langsung yang mana masih ditangani. Jadi kita tunggu aja prosesnya. Kalau penunjukan langsung ya. Kalau penunjukan langsung ya. Mas, pemberiannya itu uang atau barang lain? Sementara masih uang. Sementara masih didalami juga. Belum ada. Masih didalami. Masih ada tumpang atau tumpang tindih lah dari antara pemerasannya dengan gratifikasinya. Ini masih dianalisa mana yang masuk ke pemerasan, mana yang masuk ke gratifikasi. Belum bisa disampaikan saat ini. Ya, belum bisa dibuka saat ini. Untuk pengadaannya di mana, tapi nanti kita tunggu aja. Ya, tidak ada intervensi di perkara bansos ya yang sedang ditangani. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, sudah ada satu tersangka
dan hanya satu sprindik yang saat ini masih berjalan. Kita masih mencari alat bukti pihak yang terkait. Disampaikan bahwa sebagaimana yang teman-teman ketahui di tanggal 23 Juli sampai dengan 26 Juli, itu kan ada penggeledahan perkara tersebut di 3 rumah pribadi dan 2 kantor yang lokasinya di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terkait penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan 2 buah handphone yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dan akan dilakukan klarifikasi ke pihak-pihak yang terkait. Yang kedua tadi terkait SEL ya. Pertanyaannya apa tadi? Masih perkaranya masih berlangsung, penyidikan masih berlangsung terkait Ayunda, siapa? Ayunda. Kami bisa memberikan informasi bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan uang sejumlah 70 juta rupiah yang sudah dilakukan penyitaan dari sekitar mendekati 300 juta ya yang teman-teman sudah beritakan, dan prosesnya masih berlangsung. Jadi kita tunggu aja sampai nanti ada update lagi. Ya, untuk pertanyaan itu yang bisa dijawab, yang bersangkutan baru menjabat sebagai karutan pada bulan Mei tahun 2017, jadi mungkin periodenya tidak terlalu lama ya. Jadi info atau keterangan yang didapat tidak menerima seperti tersangka yang lain atau tersangka dengan jabatan yang sama yang lainnya yang sudah ditangani. Informasi sementara seperti itu. Ya, saya belum dapat update terutama dari pemeriksaan Dewas ya. Nanti saya coba cek apakah ada pembiaran atau ada peran aktif juga yang bersangkutan. Namun saya pikir kita tinggal mengikuti sidangnya saja, karena ini kan sudah dibuka, sudah berlangsung. Fakta-fakta persidangan tentunya akan lebih update nanti pertanyaan Mr. Mario nanti bisa terjawab di situ. Mas, terkait Ya, tentunya sikap KPK tetap berjalan di aturan ya. Apabila memang ada laporan yang masuk, tadi sebagaimana disampaikan ada 4
laporan yang masuk, yang memang objeknya sama, prosesnya bagaimana yang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan, tentunya akan ditelaah, akan dicek kelengkapan administrasi, kelengkapan dokumen ada lengkap, tentunya bisa ke tingkat yang lebih lanjut. Dalam hal ini adalah penyelidikan. Ini oleh APH lain juga bisa. Kalau seandainya masih ada yang kurang akan diminta untuk dilengkapi. Ini himbauan itu akan menjadi salah satu perhatian. Ya, kalau memang laporan itu sudah lengkap, sangat berpeluang untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, yaitu ya, pada saat itu kami meyakini bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Firly ya pada saat itu ya, itu mengcapture bagaimana kerawanan atau potensi yang saat ini sudah diikuti dengan pansus. Ya, yang disampaikan itu tentunya menjadi concern atau dorongan kepada kementerian lembaga, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk memperbaiki sistemnya. Jadi KPK akan menyampaikan ini ada titik-titik rawan seperti ini, tolong diperbaiki. Jadi tidak serta-merta kalau sudah tercapture langsung dilakukan penindakan, enggak. Pencegahan terlebih dahulu, perbaikan sistem. Apabila ditemukan dalam perjalanan ada dugaan tindak pidana korupsi, kalau suap, ya mungkin bisa dilakukan tangkap tangan. Seandainya ada kerugian di situ, ditindaklanjuti dengan penyelidikan terbuka. Jadi prosesnya adalah seperti itu, pencegahan terlebih dahulu, baru penindakan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Benar, yang belakang itu. Yang soal pengelirutan tadi kan penerimanya dari para tahanan, yang maksudnya tidak ada melibatkan keuangan negara, itu nanti pengembalian uangnya itu ke para mantan tahanan yang sempat ditahan di KPK atau fasilitas negara. Ya, ini menarik. Satu itu. Kedua, tempus punglinya kan 2019-2023. Nah, tempus yang sebelumnya yang disebut di dalam dakwaan sebagai tradisi lama itu kenapa tidak disidik? Kedua, ketiga terkait Hasbiasan, materi pemeriksaan TPP ini terkait apa? Oke, sebenarnya yang bisa menjawab itu nanti majelis hakim, apakah akan dikembalikan kepada
si pemberi atau dirampas untuk negara, tapi dugaan kuat saya akan dirampas untuk negara. Itu dugaan kuat saya. Cuma nanti kita tunggu aja. Terkait kenapa Tempus sebelumnya tidak ditindaklanjuti, ya alat buktinya kemungkinan yang memang penyidik tidak mendapatkan. Artinya yang arah ke situ. Di rumah sendiri gitu, Mak. Tempus sebelumnya sampai nggak bisa menyidik kan nggak punya alat bukti sama sekali. Kalau memang ada alat buktinya pasti akan ditindaklanjuti. Yang terakhir terkait Hasbi Hasan. Ya beliau dimintai keterangan atau yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tindak pidana pencucian uang ya. Saya belum mendapatkan update dari penyidiknya. Nanti kalau hari ini ada laporan harian dari penyidik, nanti kita update lagi ke teman-teman. Nggak ada, karena masih berlangsung. Untuk penahanan merupakan kewenangan penyidik dan ada syarat-syarat subjektif dan objektif. Salah satunya menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan lain-lain. Apakah penyidik belum mempertimbangkan ke arah sana, itu nanti kita tunggu aja. Tapi tentunya semua tersangka di KPK, seandainya sudah ada surat perintah penyidikannya, akan ada waktunya untuk ditahan nanti. Ya, yang di persidangan atau di persidangan? KPK. Oke. Teman-teman udah dapat update-nya belum ya terkait itu ya? Yang AGK kemarin. Yang di grup. Ada nggak? Nggak ada agendanya. Nggak ada, berarti belum ada update. Nanti saya akan cari tahu terkait itu. Kirain lupa. Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apakah penyidik jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir karena namanya informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan. Oke, bentar. Ya, infonya cuman terkait gratifikasi dan pencucian uang ya yang dilakukan AGL. Sementara itu dulu, belum ada update lagi. Belum ada info tersebut. Majelis.
Belum ada info dari penyidik, tapi nanti kalau seandainya ada informasi baru, baik di penyidikan maupun persidangan, penyidik bisa mempertimbangkan hal tersebut untuk dilakukan pengembangan penyidikan. Tapi saya belum dapat info apakah sudah di Ya, nanti kita serahkan saja sama jaksa penuntut umum ya. Apakah memang kebutuhan untuk persidangan itu perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya. Belum ada sampai dengan saat ini. Oke. Termasuk ini ya. Oh enggak. Oh Mario berarti, Mario. Ya gini, tentunya pelaksanaan haji merupakan salah satu kegiatan yang masuk kategori keuangan negara ya. Dan setiap tahun tentu diaudit proses pelaksanaannya. Apabila proses audit itu menemukan adanya penyimpangan, adanya dugaan korupsi, tentu hal tersebut bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, KPK, Polri, atau Kejaksaan untuk menindaklanjuti. Sampai dengan saat ini, saya belum mendapatkan informasi adanya hasil audit yang menunjukkan hal seperti itu. Mungkin saya salah, tapi sampai dengan saat ini saya belum menemukan hal seperti itu. Nah, tentunya kalau ada, kita mendorong auditor untuk bisa menyampaikan ke APH. Sebagaimana info yang tadi disampaikan, adanya pergeseran klasifikasi yang harusnya A digeser ke B sehingga mengakibatkan waiting list yang menjadi lebih lama, yaitu merupakan satu masalah mungkin yang perlu nanti disampaikan ke APH, dalam hal ini KPK. Kita menunggulah, kita menunggu. Ada Direktorat Koordinasi Supervisi atau yang bisa bertanya, tapi apakah itu masuk dalam fokus saat ini ke sana, nanti saya perlu cek terlebih dahulu. Ya. Nah, kembali lagi teman-teman, bahwa KPK saat ini merupakan lembaga yang perlu tidak bisa main langsung mengintervensi kerjaan lembaga lain. Jadi ada etikanya lah kalau kita mau masuk ke situ gitu loh. Kecuali memang udah jelas-jelas ada dugaan ya, kuat banget aliran apa segala macam, ya kita bisa lakukan tangkap tangan di situ.
Ya. Iya. Ya. Ya itu mungkin teman-teman bisa mendorong pihak-pihak yang mengawasi pengawas untuk siapa nih yang bertanggung jawab atas si pengawas ini. Ya, itu nanti tinggal didorong aja. Kami prinsipnya kalau ada alat bukti ya kita tindak lanjuti. Kalau ada pasti sudah ditindaklanjuti. Nah gitu aja saya bilang. Kalau memang alat buktinya ada, minimal sudah dilakukan penyelidikan. Kalau ada. Saya belum dapat info itu. Saksi kemarin ada di laporan nggak? Ada. Oke. Oh yang tadi 1 hari berbarengan dengan saudara Haji R ya? Ya itu sama. Keterangannya ya terkait apa yang tadi sudah saya sampaikan. Belum ada update lebih lanjut dari penyidik untuk pemeriksaan saksi-saksi dimaksud. Perkara? Ya. Nanti sore atau malam biasanya ada kok nanti. Ya. Nanti sore kita update laporannya nanti. Kalau AGK tidak ada kendala kok untuk teman-teman kan hampir setiap hari kan mendapatkan ya update itu. Ya ditunggu aja nanti. Sabar Bang Mario. Info itu disampaikan oleh saudara? Enggak, saudara siapa di persidangan? Di sidang muncul. Sumber Ya nanti akan didalami pihak-pihak yang terkait ya. Kalau saat ini sudah proses persidangan, kita tunggu aja muncul atau tidak hal tersebut. Nah, jadi saya baru dengar itu, saya belum bisa menjawab terlalu banyak. Nanti kita lihat update-nya seperti apa. Ya kalau untuk
Jasindo update-nya saat ini ada dua objek ya. Yang pertama adalah terkait tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan yang kedua adalah terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero oleh PT Asuransi Jasa Indonesia Persero tahun 2015 sampai dengan 2020. Jadi untuk yang perkara yang pertama itu prosesnya masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Yang kedua masih dalam proses perhitungan kerugian negara. Informasi lebih dari itu belum ada yang bisa dibagi pada teman-teman. Nanti kita cek lagi. Belum ada, belum. Masih. Perkara PGN. Kenapa? Iya, nanti kita update. Pasti kita update. Mr. Mario nggak usah khawatir, pasti kita update. Nanti malam. Tuh. Tim Satgas Judi Online katanya sudah menyerahkan 60 nama pegawai KPK yang kembali terlibat judi online. Pak Alex sudah membenarkan katanya itu mayoritas pegawai non teknis. Kalau dari KPK saat ini ada berapa sih nilai transaksinya? Belum ada update. Yang ditanyakan itu belum ada update. Pasti nanti dari inspektorat akan menindaklanjuti. Kalau memang betul itu pegawai KPK akan dilihat dan prosesnya akan sama seperti yang lalu, yang sebelumnya. Itu saja yang saya bisa jawab. Ya, kita tunggu nih yang awal, kan masih belum ada info nih. Kalau ada nanti saya kasih tahu nanti, Mas Chandra. Oke? Thank you ya. Hah? Ya, ini masih suap ya. Berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka BI selaku VP Marketing dan Managing Director PTE Limited periode tahun 2009 sampai dengan 2013. Ini masih suap, belum ada mengarah ke adanya KN. Nanti saya cek lagi. Ya. Ini info terakhir karena ini ada kaitan dengan negara lain, lintas jurisdiksi, butuh waktu, butuh menyamakan persepsi. Tentunya tidak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama. Jadi memang butuh proses. Itu aja. Nanti saya cek ya, cuman informasi sementara nilai dari proyek itu sekitar kurang lebih 20 miliar. Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total loss karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal.
Yaitu tempat evakuasi sementara. Yang di NTB. Infonya seperti itu, tidak bisa digunakan. Ya. Oke, teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sini, ntar lo jangan beli, gue foto dulu. Masih ada orang humas nggak sini? Nggak ada ya? Oh ya udah.